Dalam dunia yang semakin kompleks ini, memahami dampak lingkungan terhadap kesehatan kita menjadi semakin penting. Selamat siang, mahasiswa S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Saya, Dr. Tian Zubaidah, akan membersamai kalian untuk memahami analisis risiko kesehatan lingkungan. Bersama, kita akan menjelajahi konsep-konsep yang mendasari pemahaman ini, serta bagaimana kita dapat mengelola risiko tersebut secara efektif. Mari kita mulai. Lahan basah merupakan ekosistem yang unik dan sangat rentan terhadap gangguan lingkungan. Selain menjadi habitat bagi beragam spesies flora dan fauna, lahan basah juga memberikan jasa lingkungan yang tak ternilai bagi kehidupan manusia. Namun, ancaman pencemaran udara mengintai keberadaan lahan basah ini. Bayangkan udara segar yang seharusnya kita hirup justru tercemar oleh partikel-partikel berbahaya. Ini tidak hanya merusak keindahan alam lahan basah, tetapi juga mengancam kesehatan kita semua. Polutan udara seperti partikel halus, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan ozon dapat menyusup ke dalam paru-paru kita, memicu berbagai penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan bahkan kanker. Namun, jangan khawatir, melalui analisis risiko kesehatan lingkungan yang cermat, kita dapat mengidentifikasi sumber-sumber polutan, menilai paparan dan toksisitasnya, serta mengkarakterisasi risiko yang ditimbulkannya. Dengan pemahaman yang komprehensif ini, kita dapat mengembangkan strategi pengendalian dan mitigasi yang efektif untuk melindungi lahan basah dan menjaga kesehatan kita semua. Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai kehadiran bahan atau zat asing di udara yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Di wilayah lahan basah, ancaman pencemaran udara ini menjadi perhatian khusus karena lahan basah merupakan ekosistem yang unik dan sangat rentan terhadap gangguan lingkungan. Sumber utama pencemaran udara di kawasan lahan basah dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia di sekitarnya, seperti kegiatan industri, transportasi, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas lainnya yang menghasilkan emisi gas buang. Bahkan, aktivitas alam seperti kebakaran hutan atau semak juga dapat menyumbang pencemaran udara di wilayah ini. Dampak pencemaran udara di lahan basah sangat mengkhawatirkan. Paparan polutan udara dalam jangka panjang tidak hanya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti penyakit pernapasan kronis, gangguan kardiovaskular, bahkan risiko kanker yang lebih tinggi, tetapi juga dapat merusak ekosistem lahan basah itu sendiri. Keberadaan flora dan fauna di lahan basah sangat rentan terganggu oleh adanya polusi udara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami sumber-sumber pencemaran udara di wilayah lahan basah, menganalisis risikonya terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem, serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang analisis risiko kesehatan lingkungan pencemaran udara di lahan basah, agar kita dapat melindungi kekayaan alam dan menjaga kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan masa depan. Salah satu polutan udara utama yang perlu mendapat perhatian khusus adalah partikel atau particulate matter, atau disingkat PM. Partikel ini merupakan campuran kompleks dari partikel padat dan tetes cair yang tersuspensi di udara. Sumbernya dapat berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil, debu jalan, asap industri, kebakaran hutan, dan aktivitas alam lainnya. Di wilayah lahan basah, sumber partikel dapat berasal dari pembakaran biomasa, transportasi, dan aktivitas industri di sekitar kawasan tersebut. Paparan partikel dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang signifikan, seperti penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Selain partikel, karbon monoksida, CO, juga merupakan polutan udara yang berbahaya. CO adalah gas beracun yang dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna bahan bakar yang mengandung karbon, seperti bensin, minyak, gas alam, dan kayu. Di lahan basah, sumber CO dapat berasal dari kendaraan bermotor, pembakaran biomasa, dan kegiatan industri di sekitar wilayah tersebut. Paparan CO dalam jangka panjang dapat mengganggu distribusi oksigen ke organ-organ tubuh, menyebabkan pusing, sakit kepala, hingga keracunan yang fatal.
Oksida nitrogen, NOx, juga termasuk polutan udara yang berbahaya. NOx dihasilkan dari proses pembakaran pada suhu tinggi, seperti di industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Di lahan basah, sumber NOx dapat berasal dari aktivitas transportasi dan industri di sekitar wilayah tersebut. NOx dapat bereaksi dengan uap air dan membentuk hujan asam, yang dapat merusak tanaman, merusak bangunan, dan mencemari perairan. Selain itu, NOx juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Ketiga polutan utama yaitu partikel, PM, karbon monoksida, CO, dan oksida nitrogen, NOx, dapat ditemui di kawasan lahan basah atau lahan gambut. Partikel dapat berasal dari pembakaran biomasa di lahan gambut, asap dari kebakaran hutan atau lahan, serta debu yang terbawa angin dari aktivitas industri atau transportasi di sekitar kawasan lahan basah, gambut. Karbon monoksida dapat dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna biomasa atau gambut yang terbakar, serta dari emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri di sekitar lahan basah, gambut. Oksida nitrogen dapat berasal dari pembakaran pada suhu tinggi, seperti dari aktivitas industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor di sekitar kawasan lahan basah, gambut. Lahan basah dan lahan gambut yang terletak di dekat pusat kegiatan manusia seperti industri, permukiman, dan transportasi, lebih rentan terpapar oleh ketiga polutan utama ini. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di kawasan lahan gambut juga menjadi sumber signifikan partikel, karbon monoksida, dan oksida nitrogen. Analisis risiko kesehatan itu ibarat kita menjadi detektif untuk menyelidiki bahaya polutan udara. Kita perlu melakukannya dengan sangat hati-hati dan sistematis, seperti langkah-langkah berikut. Pertama, kita harus mengidentifikasi pelaku utamanya, yaitu polutan-polutan udara yang berbahaya. Sama seperti detektif mengumpulkan bukti, kita harus mengidentifikasi zat-zat asing di udara yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Kedua, kita harus menyelidiki jejak polutan tersebut. Dari mana sumbernya, berapa banyak polutan yang ada di udara, seberapa sering kita terpapar, ini seperti detektif menelusuri jejak kaki pelaku untuk mengetahui paparan atau kontak kita dengan polutan tersebut. Ketiga, kita harus memahami seberapa berbahaya pelaku ini. Sama seperti detektif mengumpulkan informasi tentang modus operandi pelaku. Kita harus menilai toksisitas atau bahaya yang ditimbulkan oleh polutan tersebut terhadap kesehatan manusia. Terakhir, kita harus mengkarakterisasi risikonya. Dengan menggabungkan semua bukti yang kita kumpulkan, kita dapat memperkirakan seberapa besar risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan polutan udara tersebut. Tujuan akhir dari analisis risiko kesehatan ini adalah untuk memberikan informasi penting bagi pengambil keputusan. Sama seperti detektif memberikan laporan investigasi kepada jaksa, kita memberikan hasil analisis risiko kepada pihak berwenang agar mereka dapat mengambil tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Di lahan basah, analisis risiko kesehatan sangat penting untuk memastikan udara yang kita hirup tetap bersih dan sehat. Dengan menjadi detektif analisis risiko, kita dapat mengungkap bahaya polutan udara dan mengambil tindakan untuk menjaga kelestarian lahan basah serta kesehatan kita semua. Dalam melakukan analisis risiko kesehatan, ada 4 tahapan penting yang harus kita lalui secara sistematis. Pertama, identifikasi bahaya. Pada tahap ini, kita harus mengenali sifat dan potensi buruk dari polutan-polutan udara yang ada. Sama seperti detektif mengidentifikasi ciri-ciri pelaku kejahatan, kita harus menentukan karakteristik dan sifat berbahaya dari zat-zat pencemar di udara. Apakah polutan tersebut beracun, karsinogenik, atau memiliki dampak buruk lainnya bagi kesehatan manusia? Tahap kedua adalah penilaian paparan. Pada tahap ini, kita harus mengestimasi seberapa besar tingkat dan durasi paparan polutan tersebut terhadap populasi yang tinggal di sekitar lahan basah. Seperti detektif mengumpulkan bukti jejak kaki, kita harus mengukur konsentrasi polutan di udara, jalur paparannya, serta berapa lama masyarakat terpapar polutan tersebut. Selanjutnya,
Tahap ketiga adalah penilaian toksisitas. Di sini, kita menganalisis hubungan dosis respons antara paparan polutan dengan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Sama seperti detektif mengumpulkan bukti modus operandi pelaku, kita harus memahami seberapa beracun atau berbahaya polutan tersebut pada berbagai tingkat paparan. Setelah ketiga tahapan ini dilalui, kita sampai pada tahap terakhir, yaitu karakterisasi risiko. Pada tahap ini, kita menggabungkan semua informasi yang telah dikumpulkan dari tahapan sebelumnya untuk memperkirakan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan polutan udara di lahan basah. Dengan memahami tahapan-tahapan analisis risiko kesehatan ini, kita dapat mengidentifikasi sumber bahaya, mengukur paparan, memahami toksisitas, dan akhirnya menentukan risiko kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar lahan basah. Informasi ini sangat penting untuk mengambil tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kita ambil contoh kasus yang sering terjadi di Kalimantan Selatan, yaitu kebakaran hutan dan lahan gambut. Kejadian ini bikin udara tercemar parah dan bisa mengancam kesehatan kita semua. Dalam menganalisis risikonya, kita perlu mengumpulkan data-data penting seperti berapa banyak polutan seperti partikel debu, karbon monoksida, dan nitrogen oksida yang ada di udara akibat kebakaran tersebut. Seberapa sering masyarakat terpapar polutan-polutan itu dan berapa lama mereka terpapar selama kebakaran berlangsung. Nah, kita tidak bisa hanya melihat satu jenis polutan saja. Kita harus mempertimbangkan efek gabungan dari semua polutan itu terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Pertama, kita identifikasi bahayanya. Partikel debu halus bisa masuk jauh ke paru-paru dan bikin sesak napas. Karbon monoksida mengganggu penyaluran oksigen dalam tubuh. Sementara nitrogen oksida bisa mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan. Kedua, kita hitung berapa banyak paparan yang dialami masyarakat selama kebakaran. Semakin tinggi konsentrasi polutan di udara dan semakin lama terpapar, risikonya juga semakin besar. Ketiga, kita pelajari hubungan antara dosis paparan dengan efek buruknya pada kesehatan. Misalnya, semakin banyak partikel yang terhirup, semakin besar kemungkinan terkena penyakit paru-paru kronis. Terakhir, kita gabungkan semua informasi itu untuk memperkirakan risiko kesehatan secara keseluruhan bagi masyarakat akibat kebakaran gambut tersebut. Hasilnya bisa berupa perkiraan naiknya kasus penyakit pernapasan, gangguan jantung, atau bahkan kanker di masa depan. Jadi, analisis risiko ini penting agar kita tahu bahaya sebenarnya dari pencemaran udara akibat kebakaran gambut. Dengan begitu, kita bisa mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Setelah melakukan analisis risiko kesehatan secara komprehensif pada kasus kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Selatan, kita akhirnya mendapatkan hasilnya. Dari hasil analisis, kita bisa memperkirakan tingkat risiko kesehatan yang dihadapi masyarakat akibat terpapar polutan seperti partikel debu, karbon monoksida, dan nitrogen oksida selama kebakaran berlangsung. Hasilnya mungkin menunjukkan adanya peningkatan risiko terkena penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, atau bahkan penyakit paru-paru kronis jika terpapar dalam jangka panjang. Selain itu, paparan karbon monoksida juga dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Tidak hanya itu, hasil analisis juga bisa memperkirakan kemungkinan peningkatan risiko kanker paru-paru atau kanker lainnya di masa depan akibat paparan partikel dan zat karsinogenik dalam asap kebakaran dalam jangka panjang. Tentu saja, hasil ini perlu diinterpretasikan dan dievaluasi secara mendalam. Kita harus memahami faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat risiko, seperti durasi paparan, kondisi kesehatan awal masyarakat, atau kerentanan tertentu seperti usia atau penyakit bawaan. Dengan memahami hasil analisis risiko dan menginterpretasikannya dengan benar, kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi dan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko kesehatan akibat pencemaran udara dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Misalnya, jika hasil menunjukkan risiko tinggi penyakit pernapasan, maka pemerintah bisa menyediakan alat pelindung pernapasan atau memfasilitasi evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Atau, jika risiko kanker meningkat,
maka pemantauan kesehatan berkala pada masyarakat perlu dilakukan. Setelah melakukan analisis risiko kesehatan dan memahami tingkat risikonya, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan nyata untuk mengendalikan dan memitigasi risiko tersebut. Pertama, kita harus menyusun strategi pengendalian yang tepat untuk mengurangi emisi dan paparan polutan udara di wilayah lahan basah. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi pengolahan udara atau penangkap partikel pada sumber-sumber emisi seperti industri dan kendaraan bermotor. Selain itu, pembatasan atau relokasi aktivitas yang menghasilkan banyak emisi juga bisa dipertimbangkan. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan gambut, strategi pengendalian bisa dilakukan dengan memadamkan api secepat mungkin, membuat sekat bakar, dan mencegah pembakaran lahan dengan cara-cara ramah lingkungan. Kedua, mitigasi risiko perlu dilakukan untuk mengurangi dampak buruk paparan polutan terhadap kesehatan masyarakat. Tindakan mitigasi bisa berupa menyediakan alat pelindung pernapasan, memfasilitasi evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman, serta melakukan pemantauan kesehatan secara berkala. Ketiga, regulasi dan kebijakan yang tegas dan mendukung pengendalian pencemaran udara harus ditetapkan. Pemerintah dapat menetapkan baku mutu udara ambien dan mengatur ambang batas emisi untuk berbagai sektor industri dan transportasi. Selain itu, kebijakan seperti insentif bagi industri yang ramah lingkungan atau penerapan sistem cap and trade emisi juga bisa dipertimbangkan. Dalam konteks lahan basah, kebijakan yang melindungi kelestarian ekosistem dan menjaga kualitas udara di wilayah tersebut sangat penting untuk diterapkan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran seperti pembakaran lahan juga harus dilakukan. Dalam sesi ini, kita telah mempelajari pentingnya melakukan analisis risiko kesehatan lingkungan terkait pencemaran udara di wilayah lahan basah. Lahan basah merupakan ekosistem yang rentan terhadap gangguan lingkungan, termasuk polusi udara dari berbagai sumber seperti industri, transportasi, dan aktivitas manusia lainnya. Kita telah mengidentifikasi polutan udara utama seperti partikel, PM, karbon monoksida, CO, dan oksida nitrogen, NOx, yang dapat bersumber dari pembakaran biomasa, kebakaran hutan, dan aktivitas di sekitar lahan basah. Paparan jangka panjang terhadap polutan-polutan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit pernapasan, gangguan kardiovaskular, dan bahkan kanker. Untuk memahami risiko secara mendalam, kita harus melakukan analisis risiko kesehatan yang komprehensif, meliputi identifikasi bahaya, penilaian paparan, penilaian toksisitas, dan karakterisasi risiko. Studi kasus seperti kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Selatan memberikan gambaran nyata tentang pentingnya analisis risiko ini dalam menghadapi masalah pencemaran udara yang kompleks. Setelah mendapatkan hasil analisis risiko, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan pengendalian dan mitigasi yang tepat. Strategi pengendalian seperti penerapan teknologi pengolahan udara, pembatasan aktivitas pencemar, dan pencegahan kebakaran harus dilakukan. Mitigasi risiko seperti penyediaan alat pelindung pernapasan, evakuasi masyarakat, dan pemantauan kesehatan juga penting untuk mengurangi dampak buruk paparan polutan. Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan regulasi dan kebijakan yang kuat dari pemerintah. Penetapan baku mutu udara ambien, pengaturan ambang batas emisi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran sangat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian lahan basah. Pada akhirnya, pengendalian dan mitigasi risiko kesehatan akibat pencemaran udara di lahan basah membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri, masyarakat, hingga akademisi. Dengan upaya bersama, kita dapat menjaga kualitas udara yang sehat dan melindungi kelestarian ekosistem lahan basah yang sangat berharga bagi generasi sekarang dan masa depan. Aktivitas mandiri. Silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Masing-masing kelompok akan mendapatkan satu studi kasus tentang pencemaran udara di lahan basah, lahan gambut di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan studi kasus yang diberikan, lakukan analisis risiko kesehatan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, identifikasi bahaya.
Tentukan polutan-polutan udara apa saja yang terlibat dalam studi kasus tersebut. Jelaskan sifat dan potensi bahaya dari masing-masing polutan terhadap kesehatan manusia. Kedua, lakukan penilaian paparan. Kumpulkan data atau informasi tentang konsentrasi polutan di udara dan tingkat paparan terhadap populasi yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Data bisa berupa data sekunder saja. Estimasikan durasi pajanan polutan terhadap masyarakat selama kejadian pencemaran udara berlangsung. Berikutnya penilaian toksisitas. Analisis hubungan dosis respons antara paparan polutan dengan risiko kesehatan yang ditimbulkannya dengan menjelaskan efek merugikan atau penyakit yang dapat terjadi pada berbagai tingkat paparan. Yang terakhir, karakterisasi risiko. Dengan mengintegrasikan hasil dari tahapan sebelumnya, perkirakan tingkat risiko kesehatan secara keseluruhan bagi masyarakat akibat paparan polutan udara dalam studi kasus tersebut. Sajikan hasil analisis risiko kelompok Anda di depan kelas dalam bentuk presentasi PowerPoint dan laporan hasil analisis risikonya. Diskusikan strategi pengendalian dan mitigasi risiko yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran udara dalam studi kasus tersebut. Pertimbangkan aspek teknologi, regulasi, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat. Simpulkan pembelajaran yang dapat diambil dari aktivitas mandiri ini dan bagaimana analisis risiko kesehatan dapat berkontribusi dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan lahan basah. Selamat beraktivitas.